Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, langsung menyambung pertanyaan ke Prof tadi. Prof, kalau melihat sebenarnya bisa ya, dan syarat-syaratnya apa yang harus dipenuhi, dan akankah ini juga bisa merubah hasil Pilpres yang gapnya begitu besar antara 01, 02, dan juga 03? Jadi kehadiran menteri ya adalah di luar dari bagian dari para pihak. Kalau para pihak itu adalah pemohon ya, kemudian termohonnya KPU, masuk yang punya kepentingan pihak terkait, menteri di luar skenario. Ya. Posisinya sebagai saksi atau hanya memberi keterangan atau gimana? Ya sebetulnya ini posisi dia lebih bagus adalah ad informandum, pemberi keterangan. Oh, oke. Nah, makanya nggak ada tanya jawab, pemberi keterangan. Ya. Dan kemudian kan Pak Soehartojo, Ketua MK, sudah bilang dipertimbangkan. Tetapi ini para pemohon ini, para pihak nggak boleh bertanya. Kami aja hakim. Jadi hakim yang bertanya. Oh. Jadi para pihak ini nggak ada pertanyaan, ya kan? Nggak boleh. Nah, cuman saya lihat ini tapi ini kan dimohonkan oleh 1 dan 3. Ya, tetapi dia tidak boleh menghadirkan ini. Karena pejabat negara biasanya menghadirkan pejabat negara dan MK. Ini tradisi seperti itu. Ya, bukan para pihak. Kan para pihak ini bagaimana dia bisa perintahkan menteri hadir? Ya kan? Menteri itu bukan bawahan dia, bukan orang upahan dia, ya kan? Kan itu ya. Nah, saya lihat sebetulnya ya hal-hal semacam ini kehadiran menteri ya terkait dengan kebijakan negara itu bisa ditanyakan lewat DPR, ya kan? Lewat DPR. Tapi kalau ada keperluan persidangan, misalnya seperti ini, ya silakan aja, ya kan? Tapi harus start awalnya begini, ya, nggak boleh melenceng-melenceng. Bahwa bansos itu adalah bagian dari APBN, ya, disetujui, dianggarkan oleh APBN, itu persetujuan pemerintah bersama dengan DPR, ya kan? Dan kemudian penyalurannya juga itu adalah kementerian, menteri teknis, ya, Bu Risma menteri sosial. Nah kalau mau disalahin, menteri sosial mau disalahin, ya kan? Nggak bisa presiden karena presiden nggak ikut campur kayak gitu. Jadi teknis ya, teknis penyelenggaraan itu adalah menteri sosial. Tapi mereka curiga, tadi kubu satu curiga. Di bulan Januari itu tuh membengkak. Kalau soal curiga, jangan-jangan curiga daripada diri sendiri. Karena apa? Karena penyalurannya itu ya, di antara bulan Januari, Februari itu adalah memang ada suatu skenario seperti itu. Bukan skenario terkait dengan Pilpres ya. Artinya perencanaan memang seperti itu. Perencanaannya. Itu mengatakan kembali ke teknis ya. Ke teknis ya, ke teknis. Jadi nggak bisa dicurigai ya, karena ini kan persoalan teknis ya, persoalan kebijakan negara segala macam ya, dan kemudian pelaksananya nggak bisa dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Misalnya bansos ya, bansos misalnya ya contoh. Orang masyarakat itu menerima ini pasti bantuan dari pemerintah, ya kan? Ini kan asosiasi pemerintahan dari pemerintah. Kalau misalnya ada yang bilang ini bantuan dari presiden, saya kira naif sekali tuh, ya kan? Naif sekali. Misal dari kelurahan ngasih ya, pasti ini adalah masyarakat tahu bantuan pemerintah, ya. Jadi nggak ada apa, jangan terlalu dikaitkan dengan politik. Nantinya kalau menteri juga hadir, jadi bagaimana sosial ya. Itu ya? Misalnya katakanlah juga misalnya Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dia akan jelaskan tuh tingkat perdebatan di DPR sampai ada persetujuan, itu teknis sekali. Dan ini bisa juga clear ya, nggak ada masalah. Ya, cuman kalau memang mau menuduh curang segala macam, nggak usah bawa orang, kan? Misalnya menuduh curang nih, ya 02 curang atau 03 curang atau 01 orang curang, maka yang menuduh itu dia harus buktikan sendiri. Ya, buktikan sendiri. Nah, cara membuktikannya di situ, Prof. Artian ada penggelontoran dana negara dalam bentuk bantuan sosial ini. Tapi mengingat salah satu paslon ini ada hubungan keluarga. Nah, gitu cara berpikirnya. Ini kan berkali-kali Menteri Keuangan menjelaskan bahwa bansos itu adalah bagian dari APBN. Diatur dalam undang-undang APBN. Jadi bukan tiba-tiba misalnya ada perintahnya besok mau pemilu ya. Ini kita taruh sekian. Enggak. Maksud Prof Asrun adalah kalau mau perang ya di DPR ranahnya begitu. Enggak gitu. Cara berpikirnya bahwa ini apa namanya ini pengaturannya sudah ajak kayak gitu. Tapi kan biasanya Mensos diajak untuk bagaimana penyaluran bansos kali ini tidak berbeda. Mensos itu adalah bagian dari pemerintahan. Tupoksinya satu di antara penyaluran bansos ya. Dia sendiri yang bikin itu daftar penerimanya. Nggak bisa daftar penerimanya melenceng dari apa yang sudah didaftar. Jadi by name, by address. Itu tuh udah jelas tuh. Jadi nggak tiba-tiba misalnya, wah saya nggak suka dengan Pak Heru, saya kasih Pak Martin. Saya nggak suka Pak Martin, saya kasih Pak Heru. Nggak ada cerita-cerita kayak gitu. Ini adalah suatu kebijakan negara, satu praktek tata negara. Jadi nggak ada interpersonal tuh nggak ada. Suka dengan nggak ada cerita itu.
Jadi misalnya sekian triliun, ratus triliun dialokasi untuk itu, ya kan, karena itu menjelang apa, ada kebutuhan misalnya musim kering, El Nino, macam-macam. Oke, baik. Jadi prakteknya itu praktek yang nggak ada emosinya, Oke, ya, baik. interpersonal. Baik. Jadi begitu, jadi jangan salah paham, Kalau jangan dari- dikit-dikit kalau kayak gitu. Jangan salah paham Mas Prof, Heru. Jangan kata salah Prof. paham. kayaknya nih agak kurang kuat juga nanti kalaupun menteri dihadirkan. Bagaimana tanggapan Jadi kalau dari penjelasan guru saya, ini Prof. Asrun, saya senang gitu. Ketika dijelaskan bahwa pemberian bansos itu by name by address. Nah, kita ada bukti ketika pembagian di depan jalan di istana Konoha itu, istana negara gitu. Itu by name by address nggak yang lewat. Lah, nggak. Nah, satu ya. Itu simbolisasi daripada kecintaan kedua, presiden pada rakyat itu. Ada ketika Pak Erlangga Hartarto membagi, kemudian ada rekamannya jelas. Penerima menyatakan terima kasih Pak Jokowi. Nah, kemudian Pak Zulhas. Masa terima barat bilang benci Pak Jokowi? Bukan, fakta-fakta itu kami sampaikan sudah sebagai bukti. Kemudian nanti, bukan nanti ya, besok kami hadirkan ahli yang menganalisis dampak bansos, ya, dampak pengelontoran bansos, nah, kepada elektoral. pemilih? Terhadap kami hadirkan ahli besok. Jadi yang dimaksud oleh Bang Martin tadi di Bali cukup signifikan suara PDI Perjuangan. Tapi suara Prabowo juga suara tinggi. pemenang Ya, ini. jadi yang kami Artinya Anda di situ melihatnya? Kami yang analisis ini adalah perolehan suara pasangan calon presiden, enggak kami hubungkan dengan perolehan suara calon legislatif. Itu satu. Kemudian yang kedua, contoh kasus hadirnya menteri atau pemberi keterangan seperti yang disampaikan oleh Prof. Asrun di dalam hukum acara MK. Kita pernah satu proses pemilihan serentak, ya, di mana MK menghadirkan menteri dalam negeri. Meskipun yang hadir adalah Dirjen Dukcapil. Ketika ada perbedaan antara jumlah pemilih dalam DPT dengan jumlah penduduk. Di Kabupaten Nabire, jumlah pemilih di dalam DPT itu 178.000. Jumlah penduduk 130.000. Nggak masuk akal. Mahkamah meminta keterangan Kementerian Dalam Negeri. Clear, di situ jelas. Artinya hadir kan Kementerian? Hadir, meskipun via Zoom, tapi hadir karena pemeriksaan jarak jauh kan memang dalam hukum. Ada tanya jawab di situ? Hanya hakim yang bertanya jawab. Tapi itu tidak soal, karena kenapa? Ketika misalnya yang memberikan keterangan itu tidak seperti apa yang diharapkan, tapi hakim punya keyakinan. Jadi pembuktian di dalam hukum acara perselisihan hasil itu tidak memerlukan adanya pengakuan. Meskipun itu pengingkaran, tapi pengingkarannya itu gesturnya merupakan sesuatu yang tidak lazim, yang tidak wajar, hakim bisa membangun keyakinan bahwa itu adalah suatu kesalahan. Mas Heru, bagaimana membuktikan kalau menghadirkan menteri-menteri yang juga tadi mungkin pertanyaannya dari hakim dan secara teknis, dan misalnya membicarakan mengenai bansos yang anggarannya memang sudah dirampungkan dari beberapa bulan sebelumnya. Ini bagaimana maksudnya pembuktian dari 01 bahwa menteri-menteri itu juga bisa memperlihatkan nantinya mungkin bansos secara clear dan juga mempengaruhi pemilih juga. Oh iya, jadi begini. Pertama, saya yakin hakim itu membaca permohonan. Itu permohonan sudah kita sampaikan bahwa penyimpangan penyaluran bansos terjadi seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hakim akan mendengar keterangan ahli dan saksi yang kami ajukan besok, sidang Senin. Nah, itu juga mengungkap bagaimana bansos itu disalurkan dengan luar biasa menyimpangnya gitu. Nah, dari situ kami meyakini hakim akan bertanya dari isu-isu yang muncul, dari dalil-dalil pelanggaran yang muncul, kemudian bantahan dari 02, dalil dari 03, hakim akan merangkum. Hakim kan ingin mendapatkan yang keyakinan mana sih yang benar gitu. Nah, hakim akan bertanya. Saya yakin melalui hakim sudah cukup. Baik, Mas Heru, ini rekan Mas Heru, Firman Jaya Daily juga sudah hadir di studio kita. Temannya juga dari Bang Martin. Kita akan jeda dulu sejenak untuk menghadirkan juga narasumber kita yang lainnya. Kami akan kembali.